Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 3 penilaian yang telah saya buat berdasarkan media yang telah saya buat juga. Di sini saya sudah menyiapkan 3, yaitu yang pertama penilaian kognitif, terus yang kedua ada penilaian afektif, dan ketiga adalah penilaian psikomotorik. Setelah pertama saya akan menjelaskan kognitif. Kognitif itu adalah penilaian berdasarkan pengetahuan. Jadi kita akan menilai pengetahuan yang telah diterima oleh siswa tentang apa yang materi telah kita jelaskan. Di sini saya mengajukan pertanyaan kepada siswa. Di sini terdapat 5 butir pertanyaan. Yang pertama itu, apa saja jenis usaha yang ada di sekitar lingkungan sekolahmu? Sebutkan setidaknya 3 contoh. Yang kedua ada, apakah kamu menemukan jenis usaha yang beragam? Lalu jelaskan. Yang ketiga ada, bagaimana usaha tersebut memberi manfaat bagi dirimu dan orang lain? Yang keempat, bagaimana kamu menghargai keberagaman usaha tersebut? Dan yang kelima adalah, apakah ada tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap usaha? Dan dijelaskan. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke penilaian kognitifnya, yaitu ada 5 juga di sini. Berdasarkan soal tadi, siswa akan menjawab, dan di sini ada indikatornya. Untuk soal pertama, di sini ada indikator, siswa dapat menuliskan 3 contoh tentang keberagaman ekonomi dan usaha. Bila siswa dapat memberikan 3 contoh yang telah disebutkan pada soal tadi, maka kita akan di sini ada pilihan, yaitu ada iya atau tidak. Misalnya siswa dapat menuliskan 3 contoh, maka kita conteng iya dan kita tulis catatan. Bila tidak, dan kita juga tulis catatan. Bila kita tidak menulis catatan juga tidak apa-apa. Tapi untuk bila siswa tidak, maka kita harus membuat catatan. Tapi bila siswa menjawab dan benar 3 contoh, kita bisa mencontoh iya saja, tapi tidak membuat catatan. Selanjutnya juga ke soal nomor 2, dan di situ ada indikatornya. Siswa dapat menuliskan 4 contoh keberagaman. Tadi kan soal nomor 2 itu, apakah kamu menemukan jenis usaha yang beragam? Nah, di sini siswa dapat menuliskan 4 contoh. Bagaimana bila siswa menuliskan hanya satu? Kita buat, kalau 4 itu kita buat per 100, jadi kalau dia yang menuliskan satu, maka nilainya 25, maka kalau 2, nilainya 50, dan kalau 3 nilainya 75. Itu misalnya untuk satu soal, tapi kan di sini ada 5 soal. Jadi kita nanti akan bagi, jadi setiap soal ini kita bagi 20. Jadi nomor 1 nilainya 20, nomor 2 20, 3 20, 4 20, dan 5 20, dan akan menghasilkan angka 100. Untuk soal nomor 2, karena dia menuliskan 4 contoh, jadi kita 20 dibagi 4. Jadi satu soal akan menerima 5 poin. Jadi bila siswa menuliskan satu jawaban pada nomor 2, hanya satu jenis yang dia sebutkan, maka nilainya akan 5. Bila 2, maka nilainya akan 10, 3, dan 15. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu siswa dapat menuliskan pendapat tentang keberagaman usaha yang ada di sekitar mereka. Bila siswa dapat menuliskan, maka conteng iya, dan bila tidak, maka tulis tidak. Untuk sama seperti yang nomor 1 tadi, bila tidak, maka akan diberikan catatan untuk siswa untuk memperbaiki kinerja atau pengetahuan yang akan diterimanya. Yang keempat ada siswa menuliskan bagaimana keberagaman usaha, dan yang kelima ada siswa dapat menceritakan pengalaman. Kita selesai dalam penilaian kognitif, dan selanjutnya saya akan menjelaskan penilaian afektif pada siswa. Nah, di sini saya membuat 3 poin penting, yaitu siswa datang ke sekolah tepat waktu, siswa menyimak pelajaran dengan baik, dan siswa bersikap sopan terhadap sesama. Nah, berbeda dengan yang tadi dengan ya dan tidak, di sini ada 4 penilaian, yaitu SS atau selalu, S atau sering, K atau kadang-kadang, dan TP atau tidak pernah. Jadi misalkan di sini ada siswa A datang ke sekolah tepat waktu. Bisa dilihat di sini keterangannya. Kalau SS berarti, nah ini kan ada angka 30 per 30, 15 per 30, 8 per 30, dan 6 per 30. Maksud saya di sini adalah 30 ini adalah hari dalam 1 bulan, dan 30 yang satu ini adalah siswa hadirnya. Jadi misalnya selalu berarti siswa selalu hadir dalam 1 bulan. Berarti siswa hadir 30 kali dalam 30 kali pertemuan. Kalau sering, siswa hadir 15 kali dalam 30. Bukan hadir, tapi lebih tepatnya datang tepat waktu. Siswa tepat waktu 15 kali dari 30 kali pertemuan, maka dia akan masuk ke sering atau lebih. Bila siswa hanya datang ke sekolah tepat waktunya 8 kali atau lebih, maka itu akan kita conteng ke K atau kadang-kadang. Dan bila siswanya tidak pernah tepat waktu atau 0 di situ, maka kita akan tulis TP.
Jadi penilaian afektifnya di sini cukup simpel. Bila siswa A selalu datang 30 hari per 30 hari, maka kita contek SS. Bila siswa datangnya tepat waktu hanya 15 kali ke atas, maksud 15 kali ke atas tapi di bawah 30, maka kita akan masuk ke S. Dan bila siswanya tepat waktu hanya 8 kali ke atas tapi di bawah 15, maka kita akan conteng K. Dan bila tidak pernah waktu, maka kita akan conteng TP. Begitu juga untuk siswa menyimak pelajaran dengan baik, siswa bersikap sopan terhadap sama. Kita bisa melihat, untuk nilai efektif ini kita tidak bisa melakukannya secara singkat, tapi ini jangka panjang. Untuk ke tepat waktu kan kita memerlukan waktu seperti 1 bulan untuk penilaiannya. Dan bila menyimak pelajaran, kita perlu melihat siswa tersebut, apakah dianya selalu menyimak dalam 30 hari dan bersikap sopan. Itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai psikomotorik. Di sini juga saya telah tetapkan 3, yaitu siswa melakukan pengamatan ekonomi usaha di sekolahnya. Jadi kan siswa telah melakukan apa saja yang usaha di sekitarnya pada soal kognitif tadi. Nah, lalu di sini siswa melakukan pengamatan. Pengamatan di sini siswa akan mengamati apa saja usahanya. Untuk pembuktiannya, kita bisa memberikan contoh penugasan atau yang lain. Bila siswa melakukan pengamatan, maka kita akan conteng ya. Bila tidak, maka tidak. Lalu siswa berani mendemonstrasikan usaha yang ada di lingkungan sekolahnya. Di sini maksud saya adalah kita memanggil siswa atau kita mengajukan kepada siswa siapa yang berani untuk mendemonstrasikan di depan kelas. Seperti misalnya pedagang bakso. Jadi siswa itu maju ke depan dan mendemonstrasikan bagaimana penjualan bakso tersebut. Seperti misalnya bakso seperti itu siswanya. Jadi di situ akan masuk ke penilaian psikomotorik yang akan diingat oleh siswa. Lalu di sini ada siswa bisa menyikapi keberagaman. Jadi siswa akan bersikap sama tentang keberagaman usaha di sekitarnya. Misalnya dalam media yang kita sebutkan tadi ada 3, yaitu ada warnet, ada bakso atau pedagang, dan yang ketiga ada fotokopi. Nah, jadi siswa dapat menyikapi sama besarnya terhadap 3 usaha yang telah disebutkan pada media kita tadi. Sekian, ini aja 3 penilaian, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik yang saya buat untuk media yang telah saya susun tadi. Terima kasih.